Assalamualaikum, welcome to our channel bersama Mimi Niki dan Bisa. Jadi beberapa waktu ini tuh rame banget ya perbincangan tentang berjemur. Sampai jadi perdebatan. Ada yang katanya berjemur itu bagusnya di atas jam 10 biar dapat UVB. Terus ada yang bilang enggak dong di bawah jam 10 dan sebagainya dan sebagainya. memang sekarang ini tuh informasi gampang banget ya kita dapetin, kita peroleh kadang kita tanpa tahu sumbernya kredibel atau enggak, beritanya valid atau enggak, dapat dipertanggungjawabkan atau enggak, sesuai dengan term of condition kita atau enggak. Kadang kita nggak memperhatikan hal-hal tadi. Makanya di sini aku pas rame berita tentang berjemur ini, aku bener-bener coba cari tahu sama ahlinya supaya berita ini tuh nggak simpang siur lagi. Jadi aku bisa membagikan sesuatu yang emang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Apa yang aku omongin ini tuh sumbernya kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumbernya itu kayak dari ahli dermatologi, dokter SPKK, dan WHO. Makanya dalam bertabayun itu kita harus menanyakan kepada ahli ilmunya. Maksudnya gini loh, kalau kita mau nanya tentang kesehatan kulit, kita bukan malah nanyanya ke dokter gigi. Kalau mau nanya tentang MPASI, bukan ke SPOG, kan kurang tepat gitu. Ngerti kan maksudnya? Jadi kalau memang kita pengen nanya tentang kesehatan kulit, ya tanyanya sama dokter spesialis kulit dan kelamin. Seperti itu. Supaya apa? Supaya emang informasi yang kita dapatkan itu nanti benar, karena memang tepat sasaran yang kita tanya, kayak gitu. Jadi langsung aja ya aku mau ngejelasin. Jadi jam terbaik buat berjemur itu kapan sih? Sampai jadi perdebatan banget. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku. Sebelum masuk ke tentang berjemur, aku mau ngomongin dulu masalah tentang sinar matahari. Jadi sinar matahari yang dipancarkan itu terdiri dari berbagai komposisi. Salah satunya ada ultraviolet rays, UV rays. Jadi sinar UV ini juga terbagi menjadi 3, ada UVA, UVB, dan UVC. Sinar UVC tidak ada yang sampai ke permukaan bumi karena 100% sudah terserap di stratosfer. Kalau UVB itu 95%-nya terserap di atmosfer dan hanya 5%-nya saja yang diteruskan ke bumi. Dan kalau UVA itu 95% sampai 100% diteruskan ke permukaan bumi. Memang kalau dilihat dari segi komposisi, UVA itu yang paling banyak di permukaan bumi. Kalau berbicara dari segi harmful atau berbahayanya atau enggak, dari ketiga ini yang paling berbahaya itu adalah si UVC. Karena UVC itu paling karsinogenik atau yang menyebabkan kanker. Tapi untungnya dia ini tidak ada yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian juaran yang kedua itu adalah UVB. Ini bisa menyebabkan direct DNA damage atau kerusakan DNA secara langsung pada keratinosit di lapisan epidermis yang intinya nanti ini dapat menyebabkan kanker kulit begitu. Nah, intensitas matahari, kecepatan kenaikan UVA dan UVB ini juga dipengaruhi oleh berbagai macam. Salah satunya ada musim, kemudian cuaca, letak geografis, apakah dia jauh dari ekuator, garis khatulistiwa, atau dekat dengan ekuator, atau malah berada di ekuator itu sendiri emang terletak di khatulistiwa ya. Kita tinggal di daerah tropis yang mendapat sinar matahari yang sangat berlimpah, banyak sekali. Nah, ini dia, makin dekat kita dengan ekuator atau khatulistiwa, maka UVA dan UVB akan naik hampir bersamaan. Dan puncaknya adalah di tengah hari. Memang puncaknya maksimalnya itu di tengah. Tapi ingat komposisi sinar UV tadi, ada UVB dan UVA yang ada di permukaan bumi ini. Ketika si UVB-nya ini naik maksimal, maka UVA-nya juga ikut naik. Jadi bukan berarti on off gitu loh, bukan berarti kalau pagi cuma ada UVA, terus kalau siang itu UVB, bukan seperti itu. Jika intensitas UVB naik, maka UVA juga akan lebih banyak. Karena emang komposisinya tadi si UVA itu emang lebih banyak kan, 95% diteruskan, sementara si UVB tadi hanya 5%. WHO mengatakan the sun UV rays are strongest between 10 a.m. to 2 p.m. Limit exposure the sun during this hour. Nah, WHO sendiri yang merekomendasikan untuk membatasi paparan sinar matahari di antara jam di tengah hari tadi, di antara jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Nah, ini masih dari WHO ya, masih dari rekomendasi WHO.
waktu berjemur yang baik untuk mendapatkan provitamin D3 tadi itu adalah disarankan pada saat matahari tidak sedang terik-teriknya, jadi sinar matahari itu masih lembut, masih hangat, seperti itu. Ahli dermatologis ya, dengan UV index minimal 3, paparan matahari selama 10 sampai dengan 15 menit, minimal 2 sampai 3 kali seminggu, dengan daerah paparan adalah wajah, tangan, dan kaki, juga punggung. Sudah cukup untuk mengaktifasi provitamin D3. Tentunya ini disesuaikan lagi ya, seperti misalnya individu yang memiliki melanin lebih tinggi dibutuhkan waktu yang lebih lama tentunya. Jadi yang kulitnya lebih gelap, cenderung lebih gelap, akan butuh waktu yang lebih lama daripada kulit yang lebih putih atau cerah. Dengan mempertimbangkan kembali benefit and risk-nya, manfaat dan resikonya, karena harmful effect dari UVB itu memang benar adanya, bukan hoax. Jadi udah banyak banget penelitiannya kalau kalian mau cari tahu. Terus berjemur baiknya jam berapa sih? Tergantung dulu. Ini untuk siapa? Kalau misalnya untuk bayi ini jam 8 sampai jam 9 tuh sebenarnya udah cukup loh untuk bayi, karena kan ahli dermatologi bilang tadi juga dengan UV index 3 itu udah mencukupi, dan WHO juga menyarankan ketika sinar mataharinya itu tidak sedang terik-teriknya. Ketika masih hangat jam 8 dan 10 itu kan di daerah kita juga udah mulai cukup hangat ya mataharinya. Kalau kita jemur siang hari jam 11 ke atas gitu, kasihan amat ya bayinya, udah kulitnya masih tipis, diterik matahari yang ada kering ntar kulitnya, iritasi lagi, malah nanti muncul masalah-masalah lainnya. Makanya aku bilang tadi kita harus memperhatikan benefit and risk-nya gitu. Atau cara paling simpel adalah kan aplikasi untuk UV index ini, kira-kira sekitar indeks 3 atau 4 ya gitu udah bisa lah kita mulai jemur bayi. Tapi kok kata si ini, kata si itu di TV gini gitu, di berjemur di bawah jam 10 itu penelitian kuno yang udah nggak bisa dipakai lagi. Yakin? Jadi gini loh, dalam mengambil penelitian sebagai rujukan itu kita juga harus menganalisa penelitian itu berlaku secara general, secara menyeluruh atau enggak. Nih contohnya ya, ada penelitian tentang minyak ikan. Di negara tersebut mengatakan minyak ikan lebih baik diberikan gitu kan pada bayi dan anak-anak. Sementara ada satu penelitian lagi dari seorang desa, ini penelitian beneran ada. Katanya di penelitian itu mengatakan bahwa pemberian minyak ikan itu sangat bergantung pada genetik. Jadi di negara tersebut emang genetiknya lebih bagus diberikan minyak ikan. Tapi untuk di Indonesia ternyata pemberian ikan secara langsung, ikannya langsung yang kita berikan itu lebih memberikan manfaat yang optimal dibandingkan hanya sekedar minyak ikannya gitu. Tuhan maha adil banget ya. Jadi di luar negeri itu mereka susah buat ngedapatin ikan di negara yang punya penelitian tadi itu. Dan pemberian minyak ikan ternyata optimal. Sementara di negara kita, negara kepulauan yang ikannya melimpah banyak banget, ternyata pemberian ikannya langsung lebih optimal daripada hanya sekadar memberikan minyak ikannya. Jadi kita nggak perlu lagi mahal-mahal memberikan minyak ikan. Lagi nih, di negara-negara Eropa, MPASI itu dimulai sejak umur 4 bulan. Emang definisi MPASI dini itu adalah di bawah 4 bulan kan, tapi WHO merekomendasikan untuk MPASI dimulai sejak umur 6 bulan. Kenapa? Karena pada awalnya ketika semua orang dulu melakukan MPASI di umur 4 bulan, ternyata penelitian di negara-negara berkembang itu ketika bayi-bayi telah mulai diberikan MPASI, banyak sekali terjadi malnutrisi, stunting, kekurangan gizi pada bayi-bayi yang udah mulai makan tadi. Karena apa? Ternyata di negara berkembang itu ketika diterapkan makan yang mulai 4 bulan tadi itu, bayi-bayinya nggak bisa mendapatkan nutrisi secara optimal dari makanannya. Mungkin karena kemiskinan, karena kurangnya pengetahuan dari orang tua, kurangnya edukasi, seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan dengan negara-negara maju yang emang udah teredukasi dengan baik begitu. Makanya WHO memberikan tolak keamanan MPASI dimulai sejak umur 6 bulan. Berarti boleh dong bayiku dikasih makan pas umur 4 bulan gitu. Ingat, di negara berkembang, contohnya seperti kita di Indonesia ini, pemberian MPASI di bawah 6 bulan harus dengan advis dokter. Jadi nggak boleh suka-suka orang tuanya, tebak-tebak buah manis. Anakku kayaknya udah pengen makan nih, kayaknya asiku kurang cukup deh, aku kasih makan, aku icip-icip buah. Nggak boleh kayak gitu. Jadi
Tetap ya, kalau mau kasih MPASI di bawah 6 bulan untuk di negara berkembang seperti kita ini harus dengan advis dokter. Dan juga pemberian awal MPASI itu harus dengan menu lengkap, nggak boleh cuma diicip-icip buah. Kasihan amat bayinya udah gara-gara diicip-icip buah, asinya berkurang, makanan pokok pun nggak dapat. Jadi apa kan? Nah itu dia tadi maksud aku. Apakah penelitian itu bisa digeneralisasi atau enggak? Kembali lagi ke masalah berjemur tadi. Apakah penelitian itu dilakukan di negara beriklim tropis di khatulistiwa seperti kita, atau di negara 4 musim yang mana mereka cuma bisa mendapatkan sinar matahari ketika musim panas, itu pun tunggu di tengah hari karena pas pagi hari belum ada sinar mataharinya, indeksnya belum mencukupi kayak gitu. Dilihat lagi, diteliti lagi, dianalisis lagi. Jadi jangan cuma asal comot ambil ini itu gitu. Dan kembali lagi harus dipertimbangkan benefit and risk-nya. Jadi kalau dalam Islam sih ada kaidah usul fiqh itu mengatakan bahwa menghindari mudarat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Terus kalau untuk orang dewasa ya itu tergantung referensi masing-masing ya. Kalau aku pribadi, aku nggak mau berjemur di atas di tengah hari gitu, gosong yang ada ntar. Kering, pusing kulit, pusing kepala aku nanti. Lagi lihat benefit and risk-nya. Jadi kita itu kan mau berjemur buat mendapatkan vitamin D tadi kan. Dan ingat ya, satu-satunya sumber vitamin D itu nggak cuma matahari. Kita harus tetap memenuhinya dengan makanan-makanan yang kaya akan vitamin D. Terus kalau dia defisiensi vitamin D bisa dengan pemberian suplemen vitamin D kayak gitu. Jadi nggak, matahari itu bukan satu-satunya sumber gitu. Dan berjemur ini tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang kondisinya sehat ya, nggak bisa dilakukan oleh semua orang karena teman-teman kita yang punya penyakit seperti lupus, terus Pervirea, terus apa seroderma pigmentation itu nggak bisa banget kena matahari, mereka musuhan banget karena nanti malah kambuh penyakitnya kayak gitu. Jadi tetap harus diperhatikan term of conditionnya tadi. Dan ada juga nih berita yang mentang-mentang sekarang ini lagi musim banget corona, katanya berjemur biar nggak kena corona, biar mati virusnya gitu. Jadi sekali lagi itu hoax ya. Berjemur itu tidak bisa mematikan virus, apalagi virus corona. Jadi berjemur itu maksudnya supaya kita bisa vitamin D kita bisa terpenuhi lebih optimal gitu. Nah, supaya daya tahan tubuh kita lebih kuat lagi. Jadi kalau untuk menghindari virus itu bukan dengan cara berjemur. Ya, cara paling ampuhnya adalah dengan social distancing, physical distancing di rumah aja, jangan keluar kalau nggak ada hal-hal yang urgent, kalau keluar pakai masker gitu, jangan lupa berdoa, itulah caranya supaya terhindar dari virus gitu. Kalau lakukan hidup sehat, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Berjemur itu salah satu penunjang aja supaya tubuh kita tetap fit kayak gitu. Jadi bukan mematikan virus ya, itu nggak benar, hoax banget itu. Terus bisa nggak sih berjemur itu cuma kayak di depan kaca jendela aja, nggak perlu keluar? Jadi nggak bisa ya. Kalau untuk mendapatkan UVA aja bisa dari depan kaca aja itu bisa, karena UVA itu tembus dengan kaca jendela. Tapi kalau untuk UVB tidak bisa menembus kaca jendela, jadi harus ada area terbuka seperti wajah, telapak tangan, kaki atau punggung gitu. Terus kalau pakai sunscreen gimana? Aku takut gosong soalnya mukanya, takut flek kayak gitu misalnya kan katanya. Kalau pakai sunscreen ya nggak bisa dapat vitamin D tadi itu, karena kan sunscreen itu membentuk lapisan ya, screen gitu kan, ya nggak bisa terserap sinar matahari yang untuk mengaktifkan provitamin D3 menjadi D tadi. Kalau memang misalnya takut gosong, takut flek, ya lindungin aja area-area yang memang kita nggak ingin terpapar matahari, misalnya wajah kita pakai sunscreen, tapi kan masih bisa kita jemur bagian tangan, bagian kaki, punggung kayak gitu. Dan untuk yang berhijab gimana? Kalau untuk yang berhijab ya pintar-pintar kita aja nyari lokasi yang nggak terjangkau oleh orang luar lewat, misalnya kayak di halaman belakang atau di halaman samping, ya kita yang tahu lah kondisi rumah kita kayak gimana.
Oke, sekian aja ya info yang aku berikan. Jadi kalian mau berjemur jam berapa, perhatikan aja benefit dan risknya, manfaat dan resikonya. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang orang berjemur kalau panas banget itu bakalan pusing kayak aku. Ada yang bahkan mual, ada yang bahkan biduran. Memang ada kondisi yang seperti itu. Atau ada yang fine-fine aja, nggak masalah. Tapi banyak juga loh yang mengeluhkan, katanya sejak ada berita berjemur di atas jam 12 aku keriputan, aku flek-flek, aku mual, muntah. Banyak banget loh yang bilang kayak gitu. Berarti kamu tuh nggak bisa di kondisi kayak gitu. Ingat, kita ini berada di katulistiwa loh, jangan telan mentah-mentah apa yang kamu dengar kayak gitu. Tetap perhatikan benefit and risk-nya. Ya, semoga info ini bermanfaat, gak ada kesimpang siuran lagi, dan hal-hal kayak gini tuh nggak perlu jadi perdebatan ya. Jadi kita lah yang harus bijak sama diri kita sendiri. Semoga info yang aku berikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video aku supaya semuanya bisa menerima informasi yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum.